Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu, kami akan membahas tentang analisis profitabilitas dari perusahaan yang kami analisis, yaitu PT Japfa. Next, anggota kelompok kami sendiri yaitu ada pertama Devan Adha, kemudian saya sendiri Kenny Aditya, kemudian ada Muhammad Abdurrahman Syuraim dan Muhammad Abizar Arbitori. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Abdurrahman Syuraim. Kepada Syuraim, kami persilahkan. Materi yang pertama itu adalah gross profit margin. Gross profit margin adalah rasio keuangan yang menunjukkan seberapa besar laba kotor yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan. Laba kotor sendiri adalah penjualan yang dikurangi HPP. GPM ini mencerminkan efisiensi perusahaan dalam mengelola biaya produksi atau pembelian pada tahun 2000 pembelian. Misalnya pada tahun 2022, setiap satu penjualan perusahaan memperoleh 15 rupiah laba kotor dan GPM dapat dicari dengan laba kotor dibagi penjualan neto. Berdasarkan ringkasan GPM ini, pada tahun 2022 GPM tercatat 15,69%, sedikit turun menjadi 14,68% pada tahun 2023. Lalu ini meningkat di atas 10% karena hal ini menunjukkan retensi laba tinggi, artinya perusahaan umumnya mampu mengelola biaya produksi dengan baik. Penurunan GPM kecil di tahun 2023 menandakan tekanan biaya pokok produksi atau penurunan harga jual, sementara lonjakan ke 20,1 di tahun 2024 menandakan perbaikan signifikan dalam efisiensi atau penguatan harga jual. Semakin tinggi GPM, semakin tinggi efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba kotor. Kenaikan margin ini cenderung memperbaiki kesehatan keuangan karena perusahaan memperoleh laba kotor lebih besar per rupiah penjualan. Selanjutnya, operating profit margin. Next user adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktivitas operasional utama setelah dikurangi biaya operasional. Rasio ini tidak memasukkan pendapatan atau beban non-operasional dan pajak. Dan OPM dapat dicari dengan rumus laba operasi dibagi penjualan neto. Pada tahun 2022, OPM tercatat sebesar 5,62%, menunjukkan bahwa setiap satu menghasilkan sekitar 0,056 rupiah laba operasional. Namun pada tahun 2023, OPM menurun menjadi 4,31%. Penurunan ini mengindikasikan adanya peningkatan beban operasional atau efisiensi yang menurun, meskipun penjualan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak diiringi dengan pengendalian biaya yang optimal. Tapi pada tahun 2024, OPM naik signifikan menjadi 9%. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan kinerja operasional perusahaan seperti efisiensi biaya, strategi penjualan yang lebih efektif, atau pengelolaan operasional lebih baik. Dengan OPM yang hampir 2 kali lipat dari tahun 2022, perusahaan menunjukkan kemampuan yang lebih kuat dalam menghasilkan laba dari aktivitas intinya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Kira berikutnya materi tentang net profit margin dan return on asset akan dibacakan oleh Muhammad Abizar Arbitori. Kepada Abizar, persilahkan. Nah, materi selanjutnya adalah net profit margin. Net profit margin atau NPM menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari setiap unit penjualan setelah semua biaya termasuk pajak dan bunga telah dikeluarkan. Semakin tinggi margin ini, semakin baik sudah perusahaan dalam mengendalikan biaya dan menghasilkan keuntungan bersih. NTM dapat dicari dengan rumus laba bersih dibagi penjualan neto kali 100%.
Pada tahun 2022, NPL perusahaan sebesar 3,04%, yang berarti dari setiap 1% penjualan perusahaan mampu menghasilkan laba bersih sekitar 0,030 rupiah. Namun, pada tahun 2023, margin turun menjadi 1,85%. Meskipun penjualan meningkat, mengindikasikan adanya tekanan terhadap profitabilitas. Kemungkinan akibat peningkatan beban operasional bunga atau pajak yang lebih tinggi, sehingga laba bersih yang tersisa menjadi lebih kecil. Kondisi ini membaik pada tahun 2024 saat NPM meningkat signifikan menjadi 5,76%. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan dalam manajemen biaya dan efisiensi operasional secara keseluruhan, serta menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berhasil meningkatkan penjualan, tapi juga lebih optimal dalam mengubah pendapatan menjadi lebih bersih. Lalu, materi selanjutnya adalah ROA atau Return on Asset. ROA atau pengembalian atas aset adalah rasio yang mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan menggunakan total asetnya untuk menghasilkan laba bersih. Rasio ini dihitung dengan membandingkan laba bersih perusahaan dengan total aset yang dimilikinya. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin baik pula kinerja perusahaan karena menunjukkan bahwa manajemen perusahaan mampu memanfaatkan seluruh aset yang ada secara efektif dan produktif untuk menghasilkan keuntungan. Kita lihat pada PT Java, pada tahun 2022, perusahaan mampu mencatat ROA sebesar 8,97%, yang menunjukkan bahwa aset digunakan cukup efisien dalam menghasilkan laba operasi. Namun, di tahun 2023, kinerja sedikit menurun menjadi 6,60%, menandakan ada penurunan efektivitas penggunaan aset. Hal ini bisa disebabkan oleh meningkatnya total aktiva tanpa diikuti pertumbuhan laba yang padat. Memasuki tahun 2024, ROA meningkat tajam menjadi 14,72%. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan signifikan dalam pengelolaan aset dan efisiensi operasional yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi pada moderator. Baik, terima kasih kepada Abizar. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi yang akan saya sampaikan yaitu ROI atau Return on Investment. Return on Investment sendiri adalah matriks atau rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur efisiensi dan profitabilitas suatu investasi. Jadi sederhananya ROI ini menunjukkan seberapa besar keuntungan yang didapat dari modal yang telah dikeluarkan. Eh, Cara mencari ROI sendiri sendiri adalah laba bersih dibagi total rata-rata aktiva. Jadi kalau dari PT Japfa sendiri kita lihat pada tahun 2022 ROI berada di angka 4,86%, yang artinya setiap Rp1 aset yang diinvestasikan mampu memberikan laba bersih sekitar Rp4,86. Kemudian pada tahun 2023 terjadi penurunan yang menjadi 2,83%, yang mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi sempat melemah karena laba bersihnya turun ya dari 1.490.931 menjadi 945.922. Namun pada tahun 2024 ROI ini melonjak jadi 9,34%. Dapat kita lihat laba bersih dari 945.000 itu jadi 3.212.338. Lonjakan ini memperlihatkan peningkatan profitabilitas perusahaan yang cukup signifikan, yang menunjukkan bahwa strategi pengelolaan aset dan investasi mulai memberikan hasil yang positif, yang lebih signifikan. Next, selanjutnya ada return on equity, yang dimana pendapatan yang dihasilkan dari setiap ekuitas atau modal. Kinerja ROE di tahun 2022 tercatat sebesar 11,14%, yang artinya perusahaan mampu memberikan pengembalian yang baik bagi pemilik modal.
tahun 2023 mengalami penurunan ke angka 6,8% yang menyatakan bahwa turunnya efisiensi dalam menghasilkan laba bersih dari modal itu sendiri. Namun, di tahun 2024, ROE meningkat tajam hingga 20,9%, sangat signifikan dibandingkan tahun 2023. Kenaikan ini mencerminkan bahwa perusahaan berhasil memanfaatkan modal sendiri dengan lebih efektif, serta mampu meningkatkan nilai yang diterima oleh para pemegang saham. Next, yang ketiga ada pemanfaatan aktiva atau pemanfaatan aktiva ini yang pertama ada perputaran dari modal kerja. Jadi pada tahun 2023 perputaran modal kerja ini mencapai 7,4 kali, yang berarti setiap Rp1 modal kerja mampu menghasilkan Rp7,40 penjualan. Angka ini sudah cukup baik karena menunjukkan bahwa dana yang digunakan dalam modal kerja dapat berputar beberapa kali dalam setahun. Kemudian tahun 2024 menunjukkan peningkatan namun tidak terlalu besar menjadi 7,74 kali, yang menandakan efisiensi penggunaan modal kerja semakin baik walaupun sedikit. Kenaikan ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu memanfaatkan modal kerjanya dengan lebih optimal dari tahun sebelumnya untuk mendukung aktivitas penjualan tanpa menambah modal kerja secara berlebihan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Devan Adha. Kepada Devan saya persilahkan. Baiklah, terima kasih ini Aditya atas penyampaiannya. Di sini saya akan melanjutkan tentang perputaran aktiva tetap. Perputaran aktiva tetap adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan aset tetapnya, seperti mesin, bangunan, dan peralatan dalam penghasilan penjualan. Pada tahun 2003, nilai perputaran aktiva tetap mencapai 3,14 kali, yang berarti setiap satu RP aset tetap mampu menghasilkan RP 3,14 penjualan. Kemudian pada tahun 2024, rasio ini meningkat menjadi 3,24 kali. Peningkatan ini menunjukkan bahwa penggunaan aset tetap perusahaan semakin efisien dalam mendukung kegiatan operasional. Dengan kata lain, perusahaan berhasil memaksimalkan kapasitas produksi dan investasi pada aset tetap untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Next. Oke, selanjutnya perputaran total aktiva. Perputaran total aktiva merupakan rasio yang menunjukkan seberapa efisien seluruh aset perusahaan, baik aset lancar maupun aset tetap, digunakan untuk menghasilkan penjualan. Pada tahun 2023, perputaran total aktiva tercatat sebesar 1,53 kali, artinya setiap satu RP total aset mampu menghasilkan RP 1,53 penjualan. Di tahun 2024, rasio ini meningkat menjadi 1,62 kali, yang menandakan bahwa seluruh aset perusahaan semakin produktif dalam menghasilkan pendapatan. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam manajemen aset dan efisiensi operasional secara keseluruhan, sehingga perusahaan mampu meningkatkan efektivitas penggunaan sumber dayanya. Oke, moderator, saya balik lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Devan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mungkin kami masih banyak kekurangan atau belum lengkap. Apabila ada yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.